Halo sahabatku, saudaraku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Salam sehat walafiat selalu. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kembali saya mengajak kita merenungkan bersama firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita belajar bersama, kita merenungkan bersama, dan kita mulai dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kembali saya memberikan judul, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Orang yang terbiasa hidup enak, hidup serba ada, umumnya gampang mengeluh jika ada kesulitan di dalam hidup mereka yang mereka alami. Gampang protes, bahkan bila mana ada yang tidak sesuai dengan pikiran mereka. Tidak sedikit orang zaman sekarang yang mudah patah semangat dan mudah menyerah dalam menghadapi situasi hidup yang sulit, yang ruwet ini. Sebuah cerita pendek boleh membawa inspirasi bagi kita bersama. Helen Keller, atau nama lengkapnya Helen Adam Keller, adalah seorang bisu tuli lagi buta. Ia terlahir sebagai seorang gadis kecil yang normal, tetapi karena pada masa kecilnya ia menderita sakit demam tinggi, akhirnya ia menjadi bisu, tuli, dan buta. Saudaraku, sahabatku yang terkasih, tetapi Helen Keller tidak mau dikungkung oleh kebisuan, oleh ketuliannya dan kebutaannya. Dengan modal menguasai banyak bahasa yang ia pelajari dari Anne Sullivan sang guru, ia menjadi penulis kawakan. Ia menjadi aktivitas dan pernah dosen di Amerika. Pernah meraih piala Oscar. Ia mengelilingi 39 negara dan bertemu dengan para presiden. Luar biasa. Banyak mengunjungi orang-orang cacat, berdoa bagi mereka, bahkan ia menjadi sumber inspirasi. Tidak hanya bagi orang yang cacat, tetapi juga bagi orang yang normal untuk keluar dari keterpurukan hidup mereka. Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana dia berjuang untuk mengabarkan kabar sukacita, keselamatan di Efesus bagian pedalaman selama kurang lebih 3 bulan. Begitu sulit untuk bersatu, begitu sulit untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Tapi toh akhirnya
Santo Paulus berhasil selama 3 bulan ia mengajar di rumah-rumah ibadat tanpa takut, tanpa frustasi, tanpa putus asa. Karena Tuhan menyertai dia. Demikian pun dalam bacaan Injil hari ini, Yesus juga berbicara tentang tantangan, kesulitan, dan derita. Derita hidup yang bakal dialami oleh para muridnya. Para murid Yesus telah percaya bahwa Yesus itu mengetahui segala sesuatu. Bahwa Yesus berasal dari Allah. Tetapi kepercayaan ini kerap kali tidak mekar dan tidak berkembang dalam hidup mereka. Karena didera oleh aneka ketakutan, aniaya, oleh fitnah, dan juga oleh ancaman-ancaman. Helen Keller didera bisu, tuli, dan buta. Tetapi ia tidak pernah putus asa. Ia tidak pernah frustasi. Ia bangkit mengalahkan kebisuan, ketulian, dan kebutaannya dengan potensi lain yang ia miliki. Lewat huruf Braille-nya, ia meraih sukses dalam hidupnya. Kita mungkin menderita bukan karena iman kita, bukan karena bisu, tuli, ataupun buta. Tetapi mungkin karena situasi dan kondisi sekeliling yang tidak mendukung kita. Ketidakadilan, pelecehan hak-hak asasi, serta juga mungkin kebodohan kita. Bukankah kita juga memiliki potensi lain, sebagaimana Helen Keller, untuk keluar dari penderitaan dan kesukaran hidup kita, yaitu iman kita akan Yesus Kristus. Kita harus selalu dekat dan bersatu dengan Yesus Kristus. Kita harus lebih mendalam iman kita untuk bersatu dengan Kristus. Karena Yesus sendiri memberi peneguhan kepada para muridnya, ya pada kita semua, tabah dalam menghadapi penderitaan dunia ini. Yesus bersabda, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Dalam Yohanes bab 16 ayat 33. Itu artinya bahwa tantangan hidup ataupun gejolak hidup macam apapun yang kita hadapi, hanya Tuhanlah yang satu-satunya yang paling setia bersama kita, berjalan bersama kita dalam penderitaan kita. Yesus mengajak para murid, ya kita semua, untuk tidak takut dan tidak mudah patah semangat, tidak frustasi dalam menghadapi rintangan, dalam menghadapi tantangan dan gejolak hidup dunia ini. Kita akan turut serta dalam kemenangan, dalam perjuangan kita, jika kita bersatu dengan Yesus. Jika kita bersatu dengan Dia, Dia akan selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri dalam perjalanan hidup ini. Jadi kita tidak pernah berjalan seorang diri. Ingat sekali lagi bahwa kita selalu bersama Yesus. Sebagaimana janjinya sebelum Ia naik ke surga, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah dipersatukan dengan Kristus dan gerejanya, yaitu tubuh mistiknya. Dan dengan menyantap tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan, yaitu dalam sakramen Ekaristi Kudus, kita disatu ragakan dengan Kristus. Kita menjadi satu dengan Dia. Sebagaimana dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 56, Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Kita menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Dia. Maka kita tidak merasa takut, kita tidak mungkin patah semangat dalam mewartakan kabar sukacita, kasih, keselamatan Tuhan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat memahami kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, imanku mudah goyah ketika aku mengalami kesulitan hidup. Aku begitu cepat mempertanyakan kesungguhan-Mu untuk membantu aku. Yesus, kokohkanlah imanku, terutama ketika berada dalam kesulitan hidup. Bahwa bersama-Mu
aku bisa mengatasinya. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Kemudian kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita.